Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Kita rindu memuji, memuliakan besar nama-Nya. Haleluya. Pagi ini kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami mohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa kami. Tuhan tolong kuduskan setiap kami agar kami layak memasuki tanda hadirat-Mu pagi hari ini. Mari Tuhan jangan ada urapi setiap kami. Selamat setiap kami Bapa. Pagi hari ini biarlah setiap kami menginginkan minat kami tertuju pada Tuhan. Kami meninggikan nama
kasih untuk kasih sayang-Mu bagi setiap kami, Pak. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau senantiasa tinggal di dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah pujian penyembahan kami. Kita semua bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
hanya bagi satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup, Raja segala raja, penguasa alam semesta, yang mengendalikan seluruh langit dan bumi, yang sekarang tinggal di dalam diri kami, di dalam rohnya yang kudus. Kami bersyukur pada pagi hari ini kalau Engkau boleh mengumpulkan kami. Dari rumah kami masing-masing kami punya keinginan, kehausan akan hadirat, akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu berkati umat-Mu saat ini yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang mengajar kami ke dalam segala kebenaran, yang menginsafkan kami akan dosa-dosa kami, bahkan yang meluruskan hidup kami, dan adalah semata-mata kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Salam, selamat pagi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan pemberitaan firman kepada kami. Yang kedua, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja, amin. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, tetapi sebelumnya saya akan memberikan pengantar dulu. Kalau Bapak Ibu lihat di media massa, seminggu terakhir ini, bahkan sudah 6 bulan ini ya, kita mungkin lebih ya, 10 hampir setahun, kita masih berada dalam pandemi virus COVID-19. Meskipun vaksin sudah ditemukan, sudah didistribusikan, disuntikan, tetapi pandemi ini masih terus terjadi, angka kematian masih terus ada. Yang kedua, Bapak Ibu, tanggal 9 Januari yang lalu kita mendengar ada kecelakaan pesawat Sriwijaya Air jatuh di Kepulauan Seribu dan sudah berhasil ditemukan, dan banyak dari saudara-saudara kita yang berduka. Kemudian disusul lagi di Sumedang tanggal 9 juga ada tanah longsor yang menelan banyak korban juga. Belum selesai, disusul 5 hari kemudian ada banjir di Kalimantan Selatan, bahkan kota Banjarmasin, Kabupaten Banjarbaru juga terendam. Dan masih segar dalam ingatan kita gempa di Sulawesi Barat, Majene, dengan ya 5 sampai dengan 6,2 skala Richter ya, 6,2 skala Richter. Bahkan BMKG mengatakan mungkin akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat peristiwa-peristiwa ini, kita juga akan melihat di media massa banyak hal yang menanggapi, mungkin juga hamba Tuhan, bahkan paranormal, dukun, ya, orang-orang politisi, orang-orang biasa. Bisa saja orang-orang Kristen juga memperingatkan ini akhir zaman sudah dekat. Ada yang bilang mungkin ini Tuhan menghukum kita, Tuhan marah pada kita. Ada yang mengatakan ini peristiwa alam biasa, Gunung Merapi, Gunung Semeru baru saja juga dikabarkan erupsi, peristiwa ya alam. Tapi ada yang tidak sedikit yang mengatakan bahwa itu adalah bentuk keserakahan manusia yang merusak lingkungan. Beberapa orang yang rohani mungkin juga ingin mengatakan bahwa Tuhan itu ada, berkuasa, maka dia hadir dengan fenomena alamnya supaya orang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan, percaya. Di sana juga orang Kristen dibangun untuk saling peduli, seperti yang gereja Bapak Ibu Saudara kita lakukan. Selalu Pak Supri, Pak Gembala selalu istilahnya mempromosikan bagaimana kita gerak sosial, aksi nyata selalu ditekankan. Nah, banyak hal ya dalam menanggapi peristiwa-peristiwa ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang akan saya bawakan ini terkait dengan akhir zaman ya, akhir zaman. Tapi saya hanya akan membahas
secara umum saja, ya, tidak detail, apalagi kuliah. Kalau dulu waktu saya kuliah itu namanya mata kuliah eskatologi ya Mas, eskatologi, tapi tidak ke sana ya. Tetapi bagaimana karena ini jemaat, kita sebagai orang Kristen menanggapi, menyikapi, harus punya hikmat bagaimana hidup ini harus dijalankan, bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik seperti yang Tuhan pesankan. Nah, itu yang penting bagi jemaat. Kita tidak perlu meramal, karena kemarin ada yang meramal, kemudian Pendeta Gilbert Lumoindong juga istilahnya mengingatkan jemaat supaya tidak percaya pada peramal-peramal. Kita tetap percaya pada firman Tuhan. Nah, itulah yang penting bagi kita dalam menanggapi peristiwa-peristiwa ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita buka Matius 24. Injil Matius 24. Nah, Tuhan Yesus sebenarnya sudah mengajarkan atau memperingatkan akhir zaman ini di dua pasal di Injil Matius ini, yaitu Matius 24 dan Matius 25. Tanda-tandanya, kemudian apa saja yang akan dialami oleh manusia, bahkan oleh orang Kristen, bahkan bangsa Israel. Kemudian bagaimana seharusnya kita menyikapi akhir zaman itu. Nah, Tuhan Yesus sudah mengajarkannya. Nah, ini yang harus kita dengar, ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita pelajari. Ya, kita tidak perlu percaya pada peramal-peramal, nujum atau zodiak atau apapun, ya. Tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dulu ayat 1 sampai dengan 14. Ayat 3 sampai dengan 14. Matius 24 ayat 3 sampai dengan 14. Saya baca saja, karena kita di masa pandemi tidak perlu lama-lama, tapi kita ambil yang pokok-pokok saja. Permulaan penderitaan. Demikian firman Tuhan, Matius 24 ayat 3 sampai 14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar dulu perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun awas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, nama Yesus. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu, ayat ini kemudian diikuti dengan tanda-tanda juga. Nanti akan ada siksaan berat, ada Mesias palsu, ayat berikutnya. Kemudian Tuhan Yesus mengumpamakan kedatangannya itu dengan perumpamaan pohon ara. Kalau sudah ada ranting, maka musim panas tiba. Artinya apa? Umat Tuhan harus punya hikmat, harus tahu tanda-tanda zaman, terutama akhir zaman. Kemudian disusul bagaimana kita menyikapi kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus dengan memberikan perumpamaan gadis bodoh dan gadis bijaksana.
Tuhan Yesus kemudian memberikan perumpamaan tentang talenta. Kemudian Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang penghabisan yang terakhir dengan memisahkan kambing dan domba atau gandum dan ilalang. Nah, itu yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya mengenai akhir zaman. Nah, hari ini saya akan membahas istilahnya dari 2 pasal itu saya simpulkan saja. Yang penting bagi kita siap, punya hikmat, apa yang dikatakan Tuhan kita pegang. Dan itulah yang harus kita lakukan, karena harus didasarkan pada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau dari bacaan tadi memang kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Bahkan seperti pencuri dan secara tiba-tiba. Kita tidak ada yang tahu. Diumpamakan seperti zaman Nuh, orang pesta, makan, kawin mengawinkan, kehidupan biasa. Tetapi tiba-tiba air bah melanda bumi. Akhirnya hanya keluarga Nuh yang diselamatkan. Karena Nuh mempersiapkan. Karena Nuh tahu tanda-tanda zaman. Karena Nuh itu benar di hadapan Tuhan. Sehingga Nuh lah yang diselamatkan. Yang lain tidak tahu. Yang lain tidak memperhatikan. Yang lain tidak peduli. Makanya binasa. Itu diumpamakan seperti itu. Jadi yang pertama adalah tidak ada yang tahu. Bahkan anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Seperti pencuri waktunya. Kalau ada orang yang meramal, bahkan hamba Tuhan pun tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena tidak ada yang tahu. Justru karena tidak ada yang tahu ini, kita diajar setiap hari untuk siap sedia. Amin. Setiap hari, setiap saat harus penuh urapan Roh Kudus, harus terlepas dari dosa, harus terus melayani, harus tetap setia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, banyak ajaran sesat nanti akan muncul, bahkan mesias-mesias palsu, penyesatan. Ya. Sudah banyak penyesatan dari ajaran Kristen ataupun agama-agama dunia. Bahkan banyak orang Kristen yang sekarang kalau Anda lihat beralih imannya, bahkan mesias palsu yang mengaku dirinya juru selamat, yang mengaku dirinya yang akan datang, yang mengaku dirinya Imam Mahdi. Banyak sekali kalau Bapak Ibu Saudara cek di media sosial. Itu yang kedua, ajaran sesat. Yesus bukan juru selamat. Yang ketiga, Bapak Ibu, ada malapetaka, bencana alam, perang sudah terjadi, bahkan sejak lama sudah terjadi. Memang ini baru permulaan tanda-tanda, tetapi kita lihat intensitasnya semakin besar. Artinya akhir zaman memang sudah di depan mata kita. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, terjadi penyiksaan, pembunuhan. Di ayat 10 diceritakan terhadap orang-orang beriman. Persekusi. Tidak hanya nyawa. Waktu ISIS berkuasa, bagaimana orang-orang Kristen di Syria, di Irak dibantai habis-habisan. Tetapi persekusi tidak hanya penyiksaan, pembunuhan, tapi juga pelecehan. Oh, Yesus banyak sekali nama Yesus itu dilecehkan. Ya, saudara. Lihat aja di media sosial. Kalau Yesus lahir, bidanya siapa? Kan? Tuhan kok disalib, Tuhan kok mati, Tuhan kok terus pembulian itu akan terjadi. Tapi Tuhan memberikan penghiburan. Barang siapa bertahan dalam iman tersebut, tetap akan diberi kekuatan. Katakan amin. Iman kita sering digoyahkan, dibully, dipersekusi, diejek. Tetapi orang Kristen tetap mengampuni. Amin. Orang Kristen tetap memberkati. Orang Kristen tetap mendoakan mereka. Dan banyak juga justru yang berbalik ke Tuhan Yesus. Itu yang keempat, saudara. Yang kelima, permusuhan antar orang beriman karena ketidakjelasan dasar iman. Di ayat 20 dikatakan.
Disusul dengan kasih terhadap saudara itu semakin dingin. Jadi antar orang beriman sendiri saling melawan, kemudian kedurhakaan anak terhadap orang tua, ya. Saudara orang Kristen terhadap gembala, mungkin juga pemberontakan. Dikasih akan saudara seiman itu menjadi dingin, hambar. Bahkan permusuhan antara orang beriman sesama orang Kristen juga terjadi semakin banyak. Nah, itu tanda permulaannya. Nah, tetapi di balik itu semua sebenarnya di ayat yang terakhir, Bapak Ibu, itu ada berita menggembirakan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, itu yang menjadi berita baiknya. Tanda terakhir, Injil kerajaan Allah didengar, pemberitaan Injil dilakukan bahkan sampai suku-suku terbelakang atau yang tinggal di daerah-daerah terpencil sekalipun mendengar Injil. Nah, itu baru permulaan tanda-tandanya. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan ya sebagai orang Kristen dalam menanggapi ini? Ketika kita dihadapkan pada bencana alam, gempa bumi, banjir, pesawat jatuh, pandemi tidak pernah berakhir, sepertinya itu menciutkan iman kita. Sepertinya kita itu berpikir bahwa Tuhan marah, Tuhan benci kepada manusia, Tuhan menghukum kita, dan sebagainya, banyak hal. Nah, tetapi sebagai orang beriman, kita harus punya hikmat. Kita harus mengetahui tanda-tanda zaman. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ubah dalam cara berpikir? Maka Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah, ya, pelajari Nabi Nuh. Kita harus tahu tanda-tanda yang menarik pelajaran dari pohon ara. Ya, kalau rantingnya lembut dan tunasnya sudah muncul, maka akan ada musim panas. Kemudian kita harus senantiasa tetap kuat di dalam iman kita. Itu peringatan Tuhan Yesus. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dalam terus menantikan kedatangan Tuhan ini, yang di dalamnya sebenarnya zaman ini diisi dengan hal-hal yang tidak mengenakan kehidupan kita. Perekonomian kita juga sedang menurun, kematian semakin banyak. Kakak saya kemarin yang di ICU akhirnya tidak bisa ditolong juga, jadi 5 hari kehabisan nafas, saturasi oksigen 40-70, haknya dipanggil Tuhan. COVID-19. Nah, kemudian mungkin kita juga bingung karena banyak orang berkomentar, ramalan dan sebagainya. Nah, hari ini saudara, kita harus belajar dari firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan. Nah, Tuhan Yesus memberikan ada sekitar 4 hal yang harus kita lakukan melalui 4 perumpamaan, ya, melalui 4 perumpamaan. Nah, perumpamaan yang pertama adalah tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Itu mulai ayat 45. Nah, menanggapi zaman ini, akhir zaman ini, Tuhan Yesus menyuruh kita belajar dari perumpamaannya. Yang pertama adalah perumpamaan hamba yang setia dan jahat. Yang kedua adalah perumpamaan gadis bodoh dan gadis bijak. Yang ketiga adalah perumpamaan tentang talenta. Kemudian yang keempat adalah bukan perumpamaan, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, ketika aku lapar, engkau tidak memberikan aku makan. Ketika aku di penjara, engkau tidak saudara menengok aku. Yang keempat adalah tadi berbuat baik kepada orang-orang yang tertindas. Tuhan Yesus memberikan hal khusus pada akhir zaman.
Nah, yang pertama saudara, hamba yang setia dan hamba yang jahat. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini supaya kita apa di akhir zaman ini. Perumpamaan itu sederhana saudara. Jadi Tuhan Yesus memberikan upah, berikan pujian kepada hamba yang setia menantikan kedatangan tuannya dengan melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Tapi yang jahat itu karena lama datangnya sehingga dia tidak setia. Akhirnya dia dihukum. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah Bapak Ibu, di ayat 45, kita harus melakukan tugas kita dalam pelayanan ataupun pekerjaan ataupun posisi ataupun kedudukan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Dia dengan setia. Itu yang pertama. Jadi jangan seperti hamba yang jahat yang tidak setia, bahkan memarahi hamba-hamba lain. Tetapi Tuhan memuji hamba yang melakukan penantian itu dengan setia, dengan melakukan pekerjaan yang harus dia kerjakan. Apa makna ini saudara? Mari kita tetap terus setia melayani Tuhan. Amin. Sederhana saja. Di masa pandemi ini pun ya tetap setia berdoa. Kalaupun pertemuan gereja dibatasi, ya berdoa bersama keluarga. Ya membaca firman Tuhan bersama keluarga. Kita beruntung 1 minggu sekali ada acara. Di Komsel kami di Bantul, Pak Gembala hanya 1 bulan. Karena beberapa daerah itu masih, di perumahan saya masih tidak boleh ada orang masuk kumpul-kumpul. Harus dicek dan segala. Dari daerah mana dicek. Tapi kita tetap setia. Bisa melalui YouTube atau media massa. Yang penting substansinya adalah kita beribadah. Kita rindu setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu melayani apapun yang ditugaskan kita dalam keadaan minimal apapun. Tetap setia. Jangan marah-marah karena pandemi ini, saudara. Itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi perumpamaan hamba yang jahat dan hamba yang setia adalah untuk menunjukkan bagaimana kita menyongsong kedatangan hari Tuhan dengan melakukan pekerjaan pelayanan kita dengan setia. Bahkan pelayanan tidak hanya di gereja, tapi pelayanan sebagai bapak, pelayanan sebagai istri, pelayanan sebagai anak, pelayanan sebagai orang-orang yang ditugaskan bekerja untuk mengelola negara dengan setia, dengan benar. Amin, saudara. Tetap setia. Jangan merasa tidak sabar, Tuhan tidak datang sehingga dia melakukan hal-hal yang jahat dan bahkan merusak. Itu yang pertama. Lakukan pelayanan, tetap lakukan pelayanan dengan setia dalam keadaan apapun. Meskipun dihujat, meskipun dibully, meskipun dipersekusi, meskipun keadaan pandemi membatasi, tetap lakukan pelayanan dalam bentuk apapun yang Tuhan tunjukkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis yang bijaksana menyiapkan minyaknya sehingga ketika mempelai laki-laki disertai dengan para gadis. Tapi yang bodoh tidak menyiapkan minyaknya sehingga ditinggal dan ketuk pintu ditolak, aku tidak mengenal engkau. Perumpamaan gadis bijak dan bodoh itu berbicara apa, saudara? Fokus, prioritas, ya, fokus, prioritas kepada kekekalan. Perkara-perkara ilah, perkara-perkara yang di atas. Kalau yang di bumi sementara, ya, harta, rumah, kebun, tanah itu sementara, akan ditinggal di dunia. Kita tidak akan membawanya.
Meskipun kita butuh, tapi butuh bukan yang utama, tetapi sebagai alat untuk kita hidup. Nah, gadis-gadis bodoh ini tidak fokus menemani, mempelai, mendampingi mempelai ini dalam acara perjamuan kawin. Tapi yang bijaksana jelas tahu apa yang harus dilakukan. Visinya apa? Menanti mempelai, menyiapkan obor, kemudian mendampingi masuk ke perjamuan. Nah, yang gadis bodoh ini seharusnya seperti itu, tapi tidak. Alah, biarin, gak ada minyak, gak fokus pada visi hidupnya. Tidak fokus pada perkara-perkara kekekalan, perkara-perkara ilahi. Dia terikat oleh hal-hal yang ada di dunia ini, sehingga mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang paling memberikan nasib atau destiny tentang hidup dan matinya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari saudara? Ya, kita banyak sekali mata kita dialihkan bukan pada Tuhan, cara pandang kita dialihkan bukan seperti firman Tuhan, tetapi seperti dunia ini. Jadi tujuan hidup kita bukan berakhir bagaimana kita mau menjadi seperti Yesus, hidup dalam persekutuan dengan Allah, dengan Bapa, melayani, kemudian juga menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi hidup kita punya tujuan yang lain, yang selain apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara, fokus yang paling Anda cintai sekarang bukan lagi Tuhan Yesus, bukan lagi surga, bukan lagi firman Tuhan, bukan lagi melayani, tapi hal-hal yang lain yang senantiasa mengalihkan perhatian kita, menguras waktu kita, menguras tenaga kita, sehingga hidup kita dikuasai oleh hal-hal tersebut. Kita lupa terhadap visi kita yang benar sebagai anak-anak, seperti gadis-gadis bodoh, gak punya visi bahwa dia tugasnya adalah mendampingi mempelai, menyiapkan obor untuk masuk ke perjamuan. Nah, semoga kita bukan menjadi orang-orang Kristen yang tidak fokus pada kerajaan Allah, tidak fokus pada hal-hal surga. Maka Tuhan Yesus menolak anak muda yang kaya, saudara. Ketika mau mengikut menjadi murid Yesus, kamu enggak layak, karena fokusmu itu bukan di kerajaan surga. Fokusmu masih di hal-hal yang dunia, punya ikatan yang membebani. Makanya Tuhan tunjukkan melalui pandemi ini betapa tidak berharganya mobil kita, rumah kita yang tipe besar, tanah kita yang ada di Sleman, karena Sleman lebih mahal daripada Bantul. Ya kan? Sleman kan lebih mahal daripada Bantul. Gak berlaku. Entah kamu Bapak Ibu Saudara punya tanah di Sleman, di Bali, di Jogja, kalau sudah kena COVID mau apa? Apa tanah bisa menyembuhkan kita? Makan tanah gitu? Tidak bisa. Hal-hal surga, hal-hal ilahi. Tuhan senantiasa memperingatkan kita dalam menyambut kedatangan. Ya. Mari fokus kembali. Saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara disibukkan dengan hal-hal yang dunia, tetapi lupa baca firman, lupa berdoa, ya. Lupa apalagi saudara, bersekutu, lupa memuji Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang ketiga, yaitu perumpamaan tentang talenta. Ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu cerita ini, ya. Yang satu diberikan 5, yang satu diberikan 1. Ya, 2 ya. Apa yang menerima 2 talenta berbuat demikian. Kemudian yang 1 talenta, jadi 5, 2, 1. Yang 5 berkembang, yang 2 berkembang, tapi yang diberi 1 berkembang tidak? Tidak. Bahkan menyimpannya. Orang dilakoke istilahnya. Orang ngelakoke talentanya. Justru apa saudara? Marah ya. Engkau tidak
menabur, malah ngonek-ngonek Tuhan. Engkau tidak menabur tapi kok malah menuai apa yang tidak kau tabur. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada apa, saudara? Hamba yang jahat dan malas. Maka hamba yang jahat dan malas itu disebut juga tidak berguna. Maka dimasukkan ke dalam tempat yang gelap, di mana di situ ada kertak gigi. Apa itu, saudara? Neraka. Jadi menjelang akhir zaman ini, saudara, Tuhan Yesus memberikan pengajaran pada kita bahwa kita harus seperti hamba yang apa, saudara? Mengembangkan talenta. Amin. Amin, saudara. Nah, apa dalam kehidupan kita itu? Bapak Ibu pasti menyadari bahwa setiap kita diberi karunia, diberi talenta, keahlian, kepandaian, hikmat untuk dikembangkan guna melayani Tuhan, agar berbuah, membawa banyak jiwa kepada Tuhan, agar kita bisa bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan, sehingga orang lain tahu, oh, Tuhanmu sungguh luar biasa. Jika orang itu memuji Tuhan, bahkan mengikut Tuhan Yesus. Talenta juga berbicara pelayanan yang diberikan kita kepada Tuhan, kesempatan. Maka ada lagu bagus, selagi masih ada, kita tetap apa, saudara, melayani. Karena kalau sudah tua sekali ya tidak bisa berbuat banyak, kita akan menyesal. Nah, di dalam perumpamaan talenta ini, saudara, kita diminta oleh Tuhan Yesus tidak malas dalam bekerja di ladang Tuhan, dalam bekerja mencari atau membuahkan talenta, buah jiwa, buah roh, buah kasih, buah pelayanan. Sesederhana apapun tetap Tuhan hargai. Kalau Anda melayani sebagai bapak, sebagai ibu, saudara membuat hati anak-anak bapak ibu itu merasa aman, nyaman di rumah, itu buah. Bisa saja bapak atau ibunya malas ngurusi anaknya, malas mengarahkan anaknya. Terserah arahmu. Sehingga talenta itu sebagai ayah dan ibu tidak bisa dikembangkan. Atau bapak ibu punya talenta dalam pelayanan, dalam memimpin, diberi talenta musik, suara, penyampaian kabar gembira, penyampaian kesaksian, pasti punya talenta masing-masing. Amin. Bapak ibu renungkan, sadari, saya tuh talentanya apa, pasnya gimana, dan saya mau berpartisipasi. Saya nggak mau malas di gereja. Di masa pandemi, meskipun masanya sempit, saya tetap semangat, nggak mau malas, mau tetap mengembangkan. Amin, saudara. Menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan ingin kita tidak malas. Tuhan ingin kita tidak jahat, bahkan memprotes Tuhan. Kau tidak mengapa kau menuai apa yang tidak kau tabur, malah ngeyeli Tuhan. Ini yang harus kita pegang, saudara. Nah, yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu, di Matius 24, 20 sampai 25 ini, itu ada, kita buka ayat 31, saudara, supaya kita tahu. Matius 25 ayat 31. Di ayat 32 itu dikatakan semua bangsa dikumpulkan, memisahkan mereka seorang yang lain, domba dan kambing dipisahkan, domba sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Raja itu berkata kepada sebelah kanannya, hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu. Ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Ayat 35. Ketika aku haus, kau memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka engkau bahagia di sebelah kananku. Nah, terus orang-orang benar itu berkata, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makanan, dan haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, ya, memberi tumpangan, telanjang dan pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit dalam penjara dan sebagainya?
Raja itu menjawab, 40 saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan aku berkata kepadamu, yang sebelah kiri, enyahlah di hadapanku, hai kamu orang terkutuk, enyahlah dalam api kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikatnya. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi makan, haus tidak memberi minum. Ketika aku cari orang asing, nggak memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kau nggak berikan pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu nggak melawat, menengok. Maka itu saudara, Tuhan itu menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah satu seorang dari paling hina, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka akan masuk ke tempat siksaan kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Apa yang Tuhan inginkan di akhir zaman ini dalam menyambut kedatangan yang kedua? Tadi sudah dikatakan kita harus, yang pertama, hamba yang setia tadi, saudara. Kita harus melakukan pekerjaan kita dengan setia dalam penantian, tidak melakukan hal dosa. Seperti gadis bijaksana tadi, kita harus fokus pada kekekalan, bukan hal di dunia ini, sehingga kita siap. Yang ketiga adalah kita harus mengembangkan talenta kita, jangan malas, terus melayani apapun yang ditugaskan kita kepada oleh Tuhan. Yang keempat, saudara, mari kita menengok orang-orang yang tertindas, orang-orang yang hina, orang sakit, orang yang tidak punya tumpang saudara, rumah, orang yang haus, orang yang lapar, orang yang dalam penjara. Maka gereja diberi pelayanan sosial, dan Bapak Gembala kita masih dipercaya sebagai koordinator di bidang kemasyarakatan. Dan itu yang harus dilakukan. Di akhir zaman ini Tuhan Yesus tadi katakan, kasih akan saudara saudara dingin, bahkan gontok-gontokan permusuhan. Maka di tengah situasi itu, saudara, dunia ini di akhir zaman membutuhkan kasih, membutuhkan perhatian. Kalau Bapak Ibu Saudara buka di medsos, banyak kebencian yang disampaikan, ya, hujat, saling ejek. Akhir zaman. Tetapi di tengah itu Tuhan Yesus berkata, justru di akhir zaman ini orang-orang tertindas, orang yang paling hina harus menjadi perhatian khusus bagi orang Kristen. Tuhan Yesus memberikan tempat khusus orang yang paling hina, yang telanjang, yang sakit, yang penjara, apapun dosa mereka, apapun kesalahan mereka, yang tidak punya rumah, yang haus, yang lapar. Nah, justru itu yang harus kita pikirkan di akhir zaman. Amin, saudara. Tanda-tanda ini sudah di depan kita. Justru ini Tuhan memperingatkan, yuk, di akhir zaman ini jadilah hamba yang setia melakukan tugas. Di akhir zaman ini, yuk, jadilah bijak seperti gadis yang bijak, fokus pada perkara-perkara ilahi. Jangan terikat oleh dunia sehingga dunia ini menyesatkan kita tidak perhatian pada perkara-perkara ilahi. Nomor 3, saudara, jadilah orang yang mengembangkan talenta. Jangan malas, mari berbuah, baik buah jiwa, buah kasih, buah roh dan sebagainya. Yang keempat, saudara, mari kita perhatikan secara khusus orang-orang yang tertindas, terhina. Bila firman Tuhan ini menjadi pegangan kita di akhir zaman, supaya kita tetap dibangun di atas firman Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Selidiki aku. Kita nyanyikan selidiki aku. Selidiki aku, melihat hatiku, apakah kau sungguh berhasil, Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Sekali mengatakan selidiki aku, itu alami Tuhan. Lihat hati
kita kepada Tuhan Yesus Kristus penebus kita, juru selamat kita, sambil berdoa. Bapak Surgawi, hamba sudah sampaikan kebenaran firman-Mu di akhir zaman ini melalui Injil Matius 24-25. Apa yang Tuhan Yesus peringatkan, amanatkan kepada kami dalam menghadapi akhir zaman ini. Tanda-tanda permulaan zaman itu sudah terlihat nyata. Kelaparan, gempa bumi, perang, dan juga banyak penyesatan, nabi palsu, kasih yang dingin sudah di mata kami. Tapi hari ini kami tidak bingung bagaimana menyikapi, karena firman-Mu sudah dinyatakan. Bagaimana hati kami untuk melakukan 4 hal, untuk tetap setia seperti hamba yang setia. Setia dalam penantian, setia dalam melakukan tugas pelayanan kami, setia kepada posisi kedudukan ampun karunia yang diberikan kepada kami. Ajar kami itu Tuhan, beri kekuatan melalui Roh-Mu yang kudus. Engkau juga mengamanat kepada kami untuk senantiasa bijak dalam melihat dunia ini, dalam menyikapi hidup ini seperti gadis yang bijaksana. Fokus pada perkara-perkara ilahi, fokus pada Tuhan, fokus pada firman, fokus pada perkara-perkara yang di atas, yang di surga. Yang ketiga, memberikan perumpamaan tentang talenta Tuhan. Ajar kami tidak malas, bahkan ajar kami senantiasa mengembangkan apa yang sudah Tuhan beri, sehingga berbuah jiwa, berbuah roh, berbuah pertobatan, dan banyak buah, sehingga memuliakan nama Tuhan dan banyak orang datang kepada Yesus. Yang keempat, Tuhan memberikan waktu khusus, peringatan khusus pada kami untuk memperhatikan orang-orang yang terhina, tertindas, dimarginalisasi, terbelakang. Bagi yang lapar, yang miskin, yang haus, di penjara, sakit, orang-orang berkebutuhan khusus. Bila kami punya hati di sana Tuhan, karena kasih akan banyak orang sekarang menjadi dingin, dan bahkan sesama orang Kristen saling menyerah. Untuk itu melalui firman-Mu ini Tuhan, biar jemaat-Mu dikuatkan, jemaat-Mu diajar, diteguhkan di akhir zaman ini, tidak khawatir, tidak takut, tetapi siap sedia, selalu berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan, biar firman ini menjadi berkat. Saat ini jemaat-Mu GBI Family Blessing bersatu hati berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan, yang saat ini sedang dilanda bencana, baik kecelakaan transportasi, gempa bumi, banjir, tanah longsor, bahkan pandemi yang belum selesai ini Tuhan. Kami minta kemurahan-Mu, kami minta belas kasihan Tuhan, biarlah Engkau turun ke negeri ini Tuhan, merawat kami, mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Berkati para pemimpin kami, agar mereka mengelola negara ini dengan baik, tidak korupsi, tidak berbuat jahat, damai sejahtera, sukacita, kedamaian ada di NKRI ini Tuhan, yang sudah Kau berikan sejak 1945. Secara khususnya berdoa untuk Presiden Jokowi, bahkan Presiden Ma'ruf Amin, para staf menteri, para gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT, anggota dewan di pusat, di provinsi, di kabupaten, para hakim, para jaksa, TNI, Polri, para ASN, semua yang mengelola negara ini, beri ruang mereka takut akan Tuhan, agar mereka mengelola dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia ini atau di dunia ini Tuhan, buat mereka siap sedia akan kedatangan-Mu, terus setia dalam melakukan tugasnya, terus mengembangkan talentanya, dan tidak lupa visi menjadikan semua bangsa ini murid Tuhan. Ampuni jika ada kesalahan para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, luruskan mereka kembali. Kami menyadari itu Tuhan, kami manusia yang lemah, tidak pernah luput dari dosa. Ampuni kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang tertindas, terhilang, yang lapar, yang sakit, yang menderita. Tuhan pilih melalui tangan-tangan hamba-hambanya di gereja-gerejanya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Gubernur kami Sri Sultan, Bupati di Sleman ini, Tuhan berikan kekuatan hikmat dalam mengelola wilayah ini. Kami juga
juga berdoa untuk GPI Family Blessing secara khusus. Terima kasih Tuhan sudah pelihara gereja ini sehingga tetap mengemban misi, menjadi berkat, sudah diberkati, kemudian memberkati, dan Tuhan masih menyertai kami. Berkati Pak Simon Supriyonos keluarga, para pelayan Tuhan di setiap departemen, beri roh yang menyala-nyala, semangat dan juga kesetiaan. Dan jemaatmu Tuhan berkati, pekerjaannya, usahanya, kesehatannya, bahkan lindungi kami dari virus masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan adalah kekuatan kami, perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya senantiasa ada di dalam diri kita. Kita dipelihara Tuhan, kita dicukupkan, kita dipenuhi, kita dibuat berhasil dalam segala karya kita, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Diberi kesehatan, anak-anak kita sukses dalam studi, orang-orang tua sukses dalam bekerja mencari nafkah, kita hidup sehat tanpa keluhan suatu apapun, aman, tentram, damai, sejahtera. Yang percaya katakan terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami membawa berkat daripada Tuhan, dan biarlah hidup kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.